Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabar adik-adik semua? Langsung harap kita semua berada dalam kondisi yang baik semuanya ya. Dan saat ini kita akan bersiap untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Langsung aja kita semua untuk sama-sama ikut, kita sama-sama memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab ini. Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau nyanyi sama-sama ya, Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu buku yang terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, itulah Alkitab namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan pada dunia karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, kawan, tahukah kamu buku yang terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, itulah Alkitab namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan pada dunia karya Tuhan Yesus yang mulia. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, langsung mau ajak kita sama-sama untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh sekolah minggu, walaupun di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh mendengarkan, boleh menyaksikan ibadah sekolah minggu pada hari ini dan kami boleh belajar dari firman-Mu yang ada dalam Alkitab ini ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami boleh duduk yang manis, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan manis. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lausu pengen ajak adik-adik untuk pergi ke suatu tempat jauh sekali. Kira-kira di mana ya? Coba deh kasih tahu Lausu, kira-kira di mana nih? Hah, di mana? Di mana? Hah, pada bingung ya di mana ya? Ya udah, sekarang kita pergi sama-sama aja biar adik-adik tidak penasaran. Ayo kita pergi. Hah? Di mana ini adik-adik? Wah, kita sekarang ada di mana ini? Kok tempatnya kayak beda ya dari tempat yang kita. Wah, sepi juga ini adik-adik. Kira-kira ada orangnya nggak ya? Kita sembunyi sana. Orang Midian datang kejar. Jangan sana. Aduh, kamu jangan berisik. Nanti kalau orang Midian dengar suara kita nanti kita ditangkap. Kita sembunyi. Kalian kenapa? Kita takut. Kita sedang dikejar orang Midian. Lari. Kamu siapa? Aku datang dari tempat yang jauh sekali. Kita sembunyi dulu tapi ya. kita Sembunyi bentar, dulu. Mereka dikejar sama orang-orang Midian. Waduh, kenapa ya mereka ya adik-adik? Kenapa bisa sampai mereka dikejar sama orang-orang Midian? Emang orang-orang Midian itu orang-orang yang kayak gimana sih?
Mereka di mana? Kemana mereka? Tadi kan mereka lewat sini. Terus mereka cepat sekali larinya. Sembunyi di mana ya? Mungkin di sebelah sini. Nanti coba Tidak ada. Ada yang tahu mereka lagi di mana? Tidak ada. Kemana ya? Saya mencium Cepat jejak sekali kaki ya. mereka di sini, di sebelah sini. Awas kalau ketangkap. Kita bunuh mereka. Ayo kita cari sana. Ayo. Tadi orang-orang Israel tadi mau dibunuh sama orang-orang Midian. Wah, seram sekali. Kenapa? Mereka mau dibunuh sama orang-orang Midian ya? Kok jadi bingung ya adik-adik ya? Ah. Kita selamat ya. Iya, aku tidak takut. Ada apa nih? Ada apa? Tadi kita dikejar-kejar sama orang Midian. Dian yang jahat itu? Iya. Yang kejam itu? Iya. Kita takut tadi kalau ditangkap pasti nanti kita dibunuh, Gideon. Kamu tidak usah khawatir. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus penolongku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Dia mengalahkan 1000 musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Dia mengalahkan 1000 musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Iya benar, Allah kita Allah yang hebat. Bentar. Gideon tadi kamu bilang Allah akan menyertai kita, Allah akan menolong kita. Kamu tahu dari mana? Kalian tahu ini apa? Apa itu? Coba lihat baik-baik ini apa. Kayak bulu-bulu gitu. Ini bulu domba. Oh. Kalian tahu kenapa bulu domba ini saya keluarkan? Ini kemarin saya meminta tanda dari Tuhan bahwa jika Tuhan menyertai kita, maka bulu domba ini pada saat subuh, pada saat pagi, bulu domba ini akan basah. Tapi itu kan wajar, kalau pagi-pagi kan biasanya ada embun, jadi pasti bulu dombanya basah. Bukan cuma itu saja tanda yang saya minta dari Tuhan. Memangnya kamu minta tanda apa lagi? Saya minta tanda bahwa pada saat pagi, jika kemarin bulu itu basah, saya minta besoknya bulu ini akan kering. Tetapi sekitar dari bulu ini tetap basah. Dan kalian lihat, Wah, persis seperti yang kamu minta dari Tuhan. iya, persis seperti apa yang saya minta dari Tuhan. Tesan, kamu yakin kalau Tuhan akan menolong kita?
dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Sebab dia adalah raja di atas segala raja. He is the king of the jungle, he is the king of the sea and the universe. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba baba baba. Who is the king of the universe? The jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba baba baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba baba. Sekali lagi. The king of the jungle. Who is the king of the sea? Baba baba baba. Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Mereka akan berperang melawan bangsa Midian adik-adik. Kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa ya? Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan-Nya. Langsung mau ajak kita semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami tadi boleh sama-sama beribadah kepadamu. Kami boleh melihat sedikit kisah dari bangsa Israel dan Gideon ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tolong kami. Kami boleh duduk dengan manis, kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan juga firman-Mu ini boleh berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama lihat ya sepenggal kisah dari bangsa Israel dan Gideon. Kalau adik-adik mau tahu, pada waktu itu orang-orang Israel mereka tuh sedang berada di bawah penjajahan dari orang-orang Midian. Wah, adik-adik mau tahu nggak? Mereka selama 7 tahun dijajah oleh orang-orang Midian itu. 7 tahun? Bukanlah waktu yang cepat ya, lama sekali. Karena pada waktu itu bangsa Israel ini mereka berbuat jahat. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbuat dosa. Mereka meninggalkan Tuhan dan juga mereka pada akhirnya menyembah Allah lain adik-adik. Seperti yang tadi kita udah lihat sama-sama ya. Pada waktu itu orang-orang Israel mereka ketakutan sekali. Mereka bersembunyi dari orang-orang Midian supaya tidak dibunuh. Wah, saking menyeramkannya begitu adik-adik, mereka bersembunyi supaya tidak ketahuan oleh orang-orang Midian pada waktu itu. Nah adik-adik, pada waktu itu ada seorang malaikat Tuhan yang datang kepada Gideon dan bilang begini ke Gideon, bilang kalau Tuhanlah yang akan menyertai mereka. Tuhanlah yang akan beserta dengan mereka untuk pergi berperang melawan orang-orang Midian ini. Tapi kira-kira respon Gideon waktu mendengarkan apa yang malaikat itu katakan gimana ya? Gideon gak percaya karena Gideon tahu bangsanya ini adalah bangsa yang lemah, bangsa yang kecil, dan Gideon pun pada waktu itu adalah masih muda. Gideon gak percaya kalau mereka akan berperang dan Tuhan akan menyertai mereka adik-adik. Seperti yang tadi kita udah lihat sama-sama ya. Ternyata Tuhan tetap bilang ke Gideon bahwa Tuhanlah yang akan menyertai mereka.
Tuhanlah yang akan menuntun mereka, memimpin mereka. Tapi Gideon masih gak percaya, tetap gak percaya. Sampai akhirnya Gideon berdoa dan meminta tanda kepada Tuhan. Seperti yang tadi kita udah lihat kan, Gideon sampai minta tanda loh ke Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa yang Gideon minta. Dari situlah Gideon percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyertai mereka. Tuhanlah yang akan memimpin mereka untuk melawan orang-orang Midian ini. Seperti yang sudah Tuhan katakan kepada Gideon bahwa mereka akan berperang melawan orang-orang Midian ini. Gideon lalu mempersiapkan semuanya. Gideon mempersiapkan orang-orang yang akan pergi berperang melawan orang-orang Midian ini. Tapi waktu Tuhan lihat jumlah orangnya ini sangat banyak sekali. Lalu Tuhan suruh Gideon untuk mengurangi orang-orang itu. Sampai sedikit sekali loh adik-adik yang ikut berperang. Padahal ya lawan mereka ini dengan jumlah yang sangat banyak. Dan mereka pun orang-orang yang kuat-kuat. Tapi kenapa ya Tuhan malah menyuruh Gideon untuk mengurangi pasukan untuk melawan orang-orang Midian ini? Wah, ternyata ada maksud Tuhan. Tuhan punya rencana. Tuhan mau supaya bangsa Israel walaupun dengan jumlah yang sedikit, walaupun dengan pasukan yang sedikit, tapi mereka akan tetap menang. Supaya bangsa Israel bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan menepati janjinya. Tuhanlah yang akan menyertai mereka, Tuhanlah yang akan melindungi mereka ketika mereka berperang melawan orang-orang Midian. Dan ceritanya gimana Lause? Iya, orang-orang Israel pada waktu itu berperang dengan orang-orang Midian dan mereka menang. Wah, Allah kita Allah yang hebat ya adik-adik. Mereka dengan jumlah yang sedikit itu dapat mengalahkan orang-orang Midian yang banyak dan kuat-kuat. Allah begitu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang akan menepati janjinya pada Gideon. Bahwa Dialah yang akan menyertai orang-orang Israel untuk berperang melawan orang-orang Midian tersebut. Nah adik-adik, mungkin saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sedang tidak menentu. Pandemi corona, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi biarlah melalui kisah Gideon ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa ada Tuhan, ada Allah yang akan menyertai kita, yang akan selalu beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita melalui segala kehidupan ini. Biarlah kita selalu mengingat-ingat akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu percaya, adik-adik pasti sudah mengalami penyertaan Allah. Coba adik-adik ingat, kapan terakhir kali ketika adik-adik dalam masalah mungkin sedang mengalami sesuatu dan Allah ada bersama-sama dengan adik-adik. Allah menolong adik-adik dan menyertai adik-adik. Coba deh langsung mengajak adik-adik untuk sama-sama menceritakan, membagikan kisah penyertaan Allah yang sudah adik-adik alami kepada mama papa, teman-teman di sekolah. Biar dari kisah yang adik-adik ceritakan juga boleh membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa kita memiliki Tuhan yang akan selalu ada bersama dengan kita dan menyertai kehidupan kita. Nah adik-adik, hari ini kita ada sama-sama ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 16. Dari mana? Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi akulah yang akan menyertai engkau. Gampang gak? Gampang ya? Yuk kita coba hafal bersama-sama lagi yuk. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan, tetapi akulah yang akan menyertai engkau. Adik-adik, biarlah melalui kisah Gideon pada hari ini
boleh selalu mengingatkan kita dimanapun kita berada saat ini. Bahwa Tuhan Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan iman kami kepada Engkau. Bahwa kami memiliki Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah yang akan selalu beserta dengan kami dalam kondisi apapun yang kami alami. Ya Tuhan, biarlah kami pun boleh menjadi saksi-saksi-Mu, boleh menceritakan juga pengalaman kehidupan kami ketika kami disertai oleh Engkau, merasakan bahwa Engkau ada dan selalu beserta dengan kami. Biarlah kami boleh membagikan kisah kami kepada orang lain, dan orang-orang lain tersebut dapat boleh mengenal Engkau dan juga boleh mengambil tekad untuk percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing selanjutnya. Biarlah Tuhan yang akan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Lauso mau mengajak kita untuk sama-sama menyanyikan satu buah lagu ini. Biarlah lagu ini menjadi respon kita ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita mengingat bahwa ada kasih yang sejati yang akan selalu menyertai kita dan akan selalu bersama dengan kita. Cinta sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami pelajari pada hari ini ya Tuhan, boleh selalu mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu beserta dengan kami dan menyertai kehidupan kami dari masa ke masa. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan selanjutnya, biarlah Tuhan yang akan selalu pimpin dan sertai. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lauso punya satu pengumuman. Untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan, adik-adik dapat mengirimkannya ke gereja masing-masing ya. Boleh dikirim ke nomor rekening gereja masing-masing ataupun boleh dibawa ke gereja masing-masing. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi di acara sekolah minggu berikutnya.